Terima kasih, saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, Freddy Damanik, diperiksa polisi sebagai saksi kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Kamis pagi. Freddy diperiksa setelah kasus dinyatakan naik tahap penyidikan. Pemeriksaan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Freddy Damanik menjelaskan tidak membawa bukti apapun dalam pemeriksaannya sebagai saksi. Freddy mengatakan akan memberikan keterangan kepada penyidik terkait video yang beredar di media sosial soal dugaan penghasutan terhadap kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Freddy mengaku wajib memberikan keterangan sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara sejumlah laporan di beberapa Polres yang telah dijadikan satu di Polda Metro Jaya. Freddy yakin polisi akan segera menetapkan tersangka. Pagi, Bang. Selain Projo, pihak lain yang diperiksa sebagai saksi yakni Ketua Umum Relawan Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan Kamis siang. Andi merupakan orang yang turut melaporkan Roy Suryo CS atas dugaan penghasutan tudingan ijazah palsu Jokowi. Selain Roy Suryo, Andi melaporkan Tifauzia, Tia Suma atau Dr. Tifa, Rismon Sianipar, dan Rizal Fadilah. Ini LP Pak Jokowi ini sudah naik menjadi penyidikan, maka konsekuensinya saya juga harus memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini, dan hari ini saya dipanggil sebagai saksi atas laporan Pak Jokowi. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menaikkan status perkara terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyidik menggabungkan 6 laporan terhadap Roy Suryo CS di berbagai Polres. Polisi mengumumkan adanya unsur pidana dari dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan serta penyebaran berita bohong berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Itu untuk laporan polisi yang pertama dalam peristiwa yang dugaan pencemaran nama baik. Menanggapi naiknya status perkara pencemaran nama baik dan penghasutan Presiden ke-7 Joko Widodo dan berpotensi ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo mengaku tak gentar. Namun, Roy juga menegaskan Jokowi harus membuktikan keaslian ijazahnya jika keberatan dengan hasil analisanya. Nggak lihat saja, kalau gentar kan sudah bisa kelihatan. Alhamdulillah Dr. Rismon, saya, Dr. Tifa, dan semua itu kita tetap setia mengedepankan kejujuran dan fakta. Perkara nanti apakah Polda Metro akan meneruskan dan menyidik, yaitu tugas mereka. Kita harus hormati juga, dan tugas dari para penyidik itu adalah menerima dan mengupayakan sesuai dengan mungkin keinginan dari pelapor, tapi jangan lupa kita juga punya hak yang sama. Kita analisiskan adalah ijazahnya. Jadi benarnya kalau nanti ternyata orangnya kemudian pemilik ijazah itu yang keberatan, ya dia juga harus memastikan bahwa itu memang ijazah aslinya dia. Hal serupa juga diungkapkan terlapor Rismon Sianipar. Rismon juga mengatakan akan melawan kriminalisasi terhadap dirinya. Selain itu, ahli digital forensik ini yakin bukti-bukti yang dipaparkan saat gelar perkara khusus di Bareskrim adalah bukti ilmiah. Ini tidak gentar sama sekali untuk menghadapinya, karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Kami tidak gentar sama sekali, kami akan melanjutkan perjuangan ini karena kami tidak ingin ke depan seorang presiden memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan oleh publik. Bergulirnya kasus tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 Joko Widodo menduga ada agenda politik yang berniat menurunkan reputasi politiknya. Tim Liputan Kompas TV. Mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Paiman Raharjo mengambil langkah hukum terkait polemik ijazah palsu Jokowi yang menyeret nama dirinya. Usai melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Beator Suryadi. Paiman datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan awal sebagai pelapor dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong hingga dugaan pemerasan. Penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Sedangkan yang terlapor adalah Roy Suryo, Rismon, kemudian Hermanto, dan Bambang Suryadi Bitor. Nah, tentunya laporan ini terpaksa kami lakukan karena teman-teman sedulur Jokowi di daerah-daerah itu sudah melakukan aksi ya, termasuk di Polda saat demo kemarin Pak Kapolda, Pak Kapolda menemui. Nah, kami selaku orang yang yang dirugikan mengambil langkah ini agar tidak terjadi kegaduhan, maka kami melaporkan mereka ke jalur hukum. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan pelapor dugaan penghasutan buntut tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, kita sapa jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Denny Joshua di Polda Metro Jaya. Renata, apa saja yang didalami penyidik Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan pelapor hari ini? Renata. Iya, kalau pemeriksaan terhadap Freddy dan Damanik, Waketum Projo, Cynthia dan juga saudara, ini ada 42 pertanyaan untuk mendalami terkait dengan apa benar beberapa pihak ini melakukan tindak pidana yang sudah masuk dalam laporan polisi yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Lebih lengkapnya mengenai apa-apa saja pertanyaan dari penyidik, langsung saja kita tanyakan kepada Freddy Damanik selaku Waketum Projo. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Mbak. Oke, Bang Freddy mungkin bisa dijelaskan nih, apa saja tadi yang didalami dari 42 pertanyaan itu? Ya, jadi yang di awal-awal standar lah ya, itu tentang identitas, sehat jasmani, dan segala macam. Kalau tentang substansi, tentunya yang berkaitan dengan apa yang saya ketahui, apa yang saya alami langsung sehubungan dengan laporan perkara Pak Jokowi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu fitnah pencemaran nama baik dan ITE. Nah, saya kebetulan ada ya peristiwa di mana saya berhubungan langsung dengan para yang terduga telah melakukan tindak pidana, misalnya Roy Suryo, Tifa, Rismon. Saya ada di dalam satu acara dengan mereka. Kemudian saya juga ditanya tentang video-video lain yang saya ketahui juga yang ada misalnya di YouTube ya dan media sosial lainnya, yang tentunya yang di dalam video itu intinya mereka mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, termasuk juga skripsinya palsu. Itulah yang digali oleh penyidik. Saya dikonfirmasi itu benar tidak saya yang di video itu, ya benar tidak itu saya satu forum dengan mereka tadi yang saya sebut nama-namanya tadi, apa yang mereka katakan, ya apa yang saya katakan. Nah, itulah yang digali oleh penyidik. Sehubungan dengan itu semualah. Oke, hari ini cukup dengan saksi pelapor saja atau sebenarnya ada peluang mungkin nanti polisi akan mendatangkan saksi terlapor dan melakukan konfrontasi gitu, Bang? Ya, saya rasa penyidik sangat profesional ya. Jadi yang saya tahu hari ini memang hari ini hari pertama setelah dinaikin dalam status penyidikan. Hari ini saksi-saksi maupun dari pelapor hari ini diperiksa. Cuman berapa orang saya tuh kurang tahu persis, mungkin ada sekitar 7 yang diundang, cuman yang konfirmasi hadir saya nggak tahu yang diperiksa berapa orang. Nah, tentunya biasanya kebiasaan penyidik selesai dulu ini dari pihak pelapor, tapi nanti sambil berjalan bisa juga ahli diperiksa, bisa juga dari lembaga-lembaga terkait. Ini kalau nggak salah saya ada 10 misalnya UGM, KPU, segala macam. Ya, kalau ahli misalnya ada dari BRIN, ada Dewan Pers, dan lain-lain lah. Nah, biasanya yang para terduga ya yang melakukan ini biasanya nanti terakhir mereka.
Ya mungkin let's say awal-awal bulan lah ya, awal-awal bulan depan mungkin mereka itu diperiksa. Biasanya sebagai saksi dulu diperiksa. Terima kasih banyak Bang Freddy. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dan itu dia Cynthia wawancara kami bersama dengan Freddy Damanik. Jadi memang tadi yang ditanyakan oleh penyidik ini seputar konfirmasi terhadap Freddy Damanik mengenai kehadirannya di dalam beberapa forum gitu dan sempat berinteraksi juga dengan beberapa nama. Sejauh ini memang terlapor ada 4, kemudian di media kemudian sempat berkembang gitu, ada 12 nama. Ini juga yang tadi sempat kami tanyakan kepada Freddy Damanik bagaimana tanggapannya mengenai kemudian ini ada 12 nama yang berkembang. Salah satunya Abraham Samad, memang tadi sempat saya tanyakan itu mengenai keterlibatannya sebagai podcaster di dalam suatu podcast. Ini yang tentu juga masih akan didalami, peluang untuk memanggil saksi-saksi lain baik itu dari pelapor maupun terlapor. Cynthia. Terima kasih Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.